Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan bercengkrama dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita insyaallah sesuai dengan tema yang kita bahas bersama tentang bagaimana bersama bersatu menuju ridha Allah sampai dengan ke surga. Baik, saya mau tanya sebentar. Ada yang mau ke surga di sini? Yang mau ke surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Yang surganya Firdaus bersama Rasulullah, tingkat paling tinggi. Amalnya cukup nggak? Ada orang pengen di Firdaus sama-sama Nabi, tingkat paling tinggi, tahajud kata orang Rusia masih belang betong, salatnya masih lambat-lambat, Qurannya jarang tilawah. Insya Allah malam ini kita perbaiki, insya Allah kita dapatkan surga yang tertinggi. Baik, saya tidak ingin bahas satu dua orang, satu penduduk, insya Allah jadi penduduk yang diberkahi dan diantarkan, dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai bahasan kita dengan Quran surah ke-7 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Ada tawaran dari Allah, ditawarkan langsung ke satu penduduk kota. Jadi qura itu jamak dari qaryah. Kalau qura bentuk jamak dari qaryah, qaryah itu bisa diartikan desa, bisa diartikan kabupaten, bisa diartikan kota. Jamaknya kalau menghimpun itu menjadi negeri disebut dengan qura. Makkah disebut Ummul Qura, ibunya semua negeri, karena semua dari sedunia datang ke situ. Ingin dibuka oleh Allah keberkahan, berkah di langit dan di bumi. Semua berkah dibuka. Pintu langit dibuka, berkah di bumi dibuka. Kalau di bumi sudah dibuka, semua jenis-jenis kebaikan yang ada di bumi mudah untuk diraih. Sumber daya alam gak capek gali muncul. Musibah terjaga, gempa ditahan, banjir tertib, karena yang punya alam Allah. Diikuti hukumnya, dunianya tentram, akhiratnya dibuka semua pintu kebaikan. Apa tawarannya? Satu, walau anna ahlal qura amanu. Kalaulah ada satu penduduk negeri, mereka berkomitmen amanu, semua mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, satu. Jadi komitmen pertama, komitmen apa? Iman. Kalau kita tarik tentang surga, perhatikan baik-baik. Sekarang kita kerjasama meraih surga. Kalimat surga di Quran itu pertama kali dibukanya pakai iman. Buka surah Al-Baqarah ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa basyiril ladzina amanu, iman dulu. Wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Nabi, perhatikan baik-baik, menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa basyiril ladzina amanu. Allah perintahkan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira. Ini ayat diturunkan untuk memberitahu orang yang masih hidup, bukan yang telah wafat. Jadi Allah perintahkan pada yang masih hidup, yang pengen ke surga. Nggak tanggung-tanggung kata Allah, bentuknya jamak. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan informasi, sampaikan kabar gembira pada umatmu yang menginginkan surga. Syarat pertamanya, amanu, mereka mesti yakin dulu. Jadi ke surga itu modalnya bukan keinginan. Kalau ingin semua pengen. Modalnya keyakinan. Karena yakin dengan ingin itu beda.
Maaf saya tanya, siapa yang ingin berangkat haji? Angkat tangan. Nah, apakah semua yang ingin itu punya keyakinan untuk berangkat? Yakin tuh babnya niat. Kalau ingin tuh babnya iradah. Tidak semua yang ingin itu, iradah itu punya niat. Jadi ada iradah, ada azam tekad, ada niat tingkat tertinggi. Ingin semua. Azam tekad, tahun depan mesti berangkat. Niat, tahun depan berangkat, sekarang nabung. Itulah iman. Itulah yakin. Karena itu kita akan terjemahkan kata iman ini. Kita tarik ke satu kota di masa Nabi. Bagaimana Nabi mendidik satu kota menjadi penghuni surga, yang bahkan turun ayat menjamin mereka dengan semua kemuliaannya. Kita turunkan, mudah-mudahan dengan ayat itu dipraktekkan di Sukabumi, dan Sukabumi menginspirasi semua kota di Indonesia berubah menjadi kota yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita mulai turunkan pelan-pelan. Saya tanya sebentar ya. Bapak Ibu sekalian, Nabi itu hijrahnya dari Mekah kemana? Madinah. Bukan. Nabi tidak hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Nabi itu dari Mekah ke Yathrib. Dan kenapa yang dipilih Yathrib? Padahal di sampingnya ada Taif yang sudah maju. Tapi Nabi ikhtiar berangkat ke Taif malah dilempari. Nanti jangan dilihat lemparannya, tapi dilihat hikmah Allah memindahkan Rasulullah dari Taif ke tempat yang tidak ideal untuk memberi contoh bagaimana menatanya. Dulu Madinah namanya Yathrib. Yathrib itu kalau diruntut nasabnya, itu salah satu nama dari umat Nabi Nuh alaihissalam yang ikut masuk ke kapalnya Nabi Nuh, berlayar selama setahun 10 hari. Namanya Yathrib bin Mihlail. Dari Nabi Nuh ke Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih ada kita temukan 37 sampai 39 urutan nasab. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Coba ulangi. Nah, di masa Nabi Nuh terjadi banjir besar karena umatnya memberontak Nabi, menantang azab, diturunkan, maka masuk semua ke kapal. Di antara yang ikut itu ada namanya Yathrib bin Mihlail. Ketika banjirnya reda, kemudian mulai menyebar umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang Yathrib ini menyebar, datanglah ke satu tempat, jaraknya kurang lebih 400 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Maka siapa yang duluan ada ke tempat itu dinamailah dengan nama orangnya. Maka tempat itu disebut dengan Yathrib namanya. Jadi saya ingin katakan, Yathrib ini sudah lama, 37 generasi sebelum kelahiran Nabi sudah ada tempatnya, sudah ada kemudian penduduk awalnya. Secara singkat, sebelum kedatangan Nabi, tempatnya bukan kota, Pak. Tidak ideal, Bu. Maaf. Pasarnya rusak. Yang menguasai Yahudi, harga suka-suka, kecurangan paling banyak, sampai viral. Dulu sudah ada viral. Cuman belum ada like, share, and comment. Komen sudah ada, subscribe yang tidak ada. Yang komen banyak, sampai nanti akan ada turun satu ayat dalam Al-Quran, dan nanti kita akan bahas itu insya Allah. Jadi pasarnya rusak. Yang kedua, komersial tinggi. Pertengkaran itu banyak. Ada dua suku besar, namanya Aus dengan Khazraj. Itu kalau ada di Aus yang luka, di Khazraj mesti luka. Kalau ada yang meninggal, satu suku lain mesti ada yang tewas. Jalanan tak tertata, sosial konflik tinggi. Anda bayangkan, Nabi Muhammad SAW
diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke tempat yang belum ideal. Untuk memberi contoh nanti di masa datang, dan nanti kurikulumnya oleh Imam Muslim ditempatkan dalam kitab sahih beliau dengan nama Kitabul Imarah, bab tentang tata kota. Itu sebabnya kenapa dipilih Yathrib, supaya nanti punya kurikulum kalau ingin menata kota yang tidak ideal, ekonominya belum tumbuh, konflik sosialnya tinggi, politiknya tidak dinamis, maka bagaimana menyusun ini supaya tenang, bagus dan makmur? Lihat apa yang dicontohkan Nabi dalam kurikulum ini. Itu yang kita akan turunkan di pertemuan malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang pertama Nabi lakukan saat diperintahkan oleh Allah berangkat ke Yathrib itu? Maka beliau mengumpulkan teman-teman terbaiknya. Dan itu menariknya, itu di semua bidang profesional semua. Dan semua lengkap. Orang-orangnya adalah orang terbaik untuk menata satu tempat menjadi suasana yang berkah dan makmur. Contoh, di bidang ekonomi ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Kenal Abu Bakar As-Siddiq? Ayo bilang kenal, saya pulang. Kenal di mana? Orang Sukabumi, warganya Pak Wali, kenal Abu Bakar tuh. Bidang ekonomi. Makanya nanti ketika berangkat, itu satu di antara mereka seperti Abdurrahman bin Auf, nanti kita akan belajar. Dari mulai modal pakaian saja, cuman dalam waktu yang singkat jadi orang paling kaya yang berada di kota Madinah kelak. Kita nanti akan belajar hukumnya. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid yang kelak kemudian, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di bidang militer. Ada yang pakar di bidang Kamtibmas, memahami mitigasi struktur sosial masyarakatnya. Ada yang pakar di bidang militer tentang pertahanan dan ketahanan. Diplomat, ada Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti Amr ini yang kelak sepeninggal Nabi akan melakukan ekspedisi ke Afrika Utara. Beliau cuma jalan dengan satu rombongan plus tukang cukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulainya dari Mesir ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai nyebrang kemudian ke Syam. Yang dilewati tadi Afrika Utara kelak menjadi provinsi di masa emas Islam. Provinsi, gubernurnya namanya Musa bin Nusair, panglimanya namanya Tariq bin Ziyad. Inilah yang membuka Andalusia, Iberia, Spanyol dan Portugal sekarang punya peradaban 7 abad, 700 tahun. Cuman satu orang. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut ekspedisi ke timur jauh ke Cina, mampir di Baros, 400 km dari kota Medan. Cuman mampir, Nusantara jadi maju dan muslim. Semua tempat yang dilalui hebat semua. Maka yang pertama yang mesti dilakukan apa? Seorang figur yang ingin menata kotanya, dia mesti memilih tim terbaik yang pakar dan profesional di bidangnya. Dan kemudian bersinergi. Perhatikan nanti, kan ilmu belusukan itu yang viral dari Umar kan? Tapi Umar diajarin oleh Nabi. Nanti setelah jadi pemimpin yang banyak belusukan tuh Umar terkenal. Tapi belusukannya Umar itu ilmunya dari Nabi. Dan Nabi sebelum belusukan diajarin oleh Allah tentang cara memelihara kambing. Semua Nabi, kata Nabi, menggembala kambing. Itu ada rumusnya. Ya, bahkan nanti dalam fikih itu nanti ada bab memahami tentang kambing. Ada. Kata Nabi, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Gak pernah Allah mengutus seorang nabi kecuali dilatih dulu memelihara kambing. Saya penasaran, saya datang ke Pacet, ke puncak bukitnya. Ada kawan pelihara kambing. Saya masuk ke situ pengen tahu kambing. Allahu Akbar, baru saya paham itu. Ternyata kambing itu mengembiknya saja sudah variasi. Cara mengembiknya nggak sama. Mbak, minta makan. Mbak, terancam dia. Mbak, sakit. Jadi ada embikan yang memberikan isyarat lapar. Ada embikan yang memberikan isyarat sakit.
Ada ikan yang memberikan isyarat takut, butuh perlindungan. Pemimpin kalau sudah tahu filosofi kambing, dia dengar suara rakyatnya. Mbak, lapar Pak Wali. Gitu. Jadi ngelihat wajah orangnya udah tahu, nih warga saya sakit nih. Umar begitu. Malam-malam keluar lihat. Begitu melihat ada ibu dengan anak-anaknya sedang kelaparan. Tapi luar biasanya, beliau tidurkan anaknya dan memberikan gambaran sedang masak. Yang dimasak itu batu dengan pasir. Sempat-sempatnya bikin syair. Dasar khalifah Amirul Mukminin, kerjaannya santai-santai di istana, kami kelaparan, hanya masak-masak batu dan pasir. Umar lewat melihat, Allahu Akbar, dihisab saya. Iman tuh. Iman. Dihisab saya. Lari ke Baitul Mal, mengambil sekantung gandum, ajudan mau ngambil, kata Umar, tidak, saya yang dihisab, biarkan saya yang membawa ini di pangkuan bahu saya. Datang ke tempatnya, dimasakin, nggak pernah memperkenalkan diri, nggak bawa kamera, karena memang nggak ada. Langsung tuh dimasakin sama Umar, dan saat dimasak karena nggak memperkenalkan diri, si ibunya nggak kenal, masih dicela di hadapannya. Dasar Umar, dasar Amirul Mukminin, orang lapar yang masakin orang lain katanya. Padahal Umar. Pendidikan Nabi top. Semuanya disatukan oleh Nabi. Nah, secara singkat karena waktu kita terbatas, maaf, kita sampai jam berapa ini? Ya, insya Allah. Itikaf ya, sampai subuh ya. Alhamdulillah. Antum itikaf sampai subuh, saya jam 10 pulang. Ya, nyambung lagi. Maka setelah kompak tim ini dikenal dengan tim As-Sabiqunal Awwalun. Ada yang menyebut dalam sejarah tim 8, ada yang menyebut tim 9 karena Sayyidah Khadijah wafat mendahului radhiyallahu taala anha. Berangkat, Nabi dibimbing oleh Allah melakukan 3 hal saja. 3 ini yang coba kita akan turunkan insyaallah. Pertama, saat datang ke Yathrib itu, yang beliau lakukan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akha baina ahla Yathrib wa khasatal muhajirin wal ansar. Beliau persaudarakan dulu semua penduduk Yathrib. Jadikan saudara. Sebab kalau sudah jadi saudara, itu pasti ada rasa saling menyayangi. Dan itu tidak pandang orang, tak pandang wajah, tak pandang kedudukan. Siapapun yang ada di Yathrib semua persaudarakan, baik itu pribumi ataupun pendatang. Masya Allah. Jadi yang tadinya ada konflik Aus dengan Khazraj dipanggil oleh Nabi. Mau sampai kapan konflik begini? Kalau konflik, apakah kotanya akan maju? Bukankah kita menginginkan kehidupan yang tentram? Kenapa nggak saling sinergi, saling berbagi? Semua berpikir akhirnya berdamai setelah 600 tahun. Masya Allah, kalau Pak Li bisa praktekan, persaudarakan orang-orang yang ada di Sukabumi, dan sistemnya bisa menggunakan skema Amin Ansar Muhajirin. Untuk internalnya, karena kata Nabi menyampaikan la taqumus sa'atu, nanti dekat-dekat masa menjelang wallahu a'lam dekat ke kiamat akan ada kondisi-kondisi yang berbeda. Pertama, taqarrubul aswaq, pasarnya mudah diakses. Dulu Anda berangkat ke pasar pakai angkot, berangkat pakai motor, belanja, pulang. Sekarang buka handphone, klik, datang sendiri. Artinya apa? Nabi mengisyaratkan dunianya akan bergerak kepada nuansa digitalisasi. Maka sekarang bikin persaudaraan konsep digital, Pak. Apa yang dilakukan? Tiru konsepnya Nabi. Bikin database-nya. Setiap kelurahan, kecamatan, desa ke bawahnya, RT, RW, RT harus punya database-nya. Persaudarakan, kan rukun tetangga. Rukun kan? Rukun warga, warganya rukunkan. Database-nya masukkan, lalu diinstalkan sekotanya. Masukkan di situ. Siapa yang jualan beras, siapa yang jualan pakaian, siapa yang jualan minuman, siapa penjual sayur. Masukkan semua datanya di situ. Begitu Anda butuh sesuatu, tinggal klik. Nanti persaudarakan. Gimana konsepnya? Misal, perhatikan indahnya Nabi ketika mempersaudarakan.
Tidak pernah Nabi mempersaudarakan kecuali kedua yang dipasangkan itu saling melengkapi. Contoh, yang kekurangan dipasangkan dengan yang berlebih. Yang butuh minuman disampaikan dengan yang punya kelebihan. Yang butuh pakaian ditemankan dengan orang pakaian. Sekarang bikin aplikasi, jangan bentuk donasi. Masukkan ke situ, basnasnya klik ke situ, begitu zakat infaknya masuk, tebarkan keadaannya, lalu munculkan. Karena pakai aplikasi, klik kirimkan, nyampe. Jadi kita nggak pusing dengan data kemiskinan. Si fulan rumahnya hancur kena gempa, munculkan di aplikasi, saudara-saudariku, mari kita bangun rumah si fulan, Jumat kita ketemu, semangat, semangat, datang 24 jam selesai rumahnya. Ini karena nggak saling kenal, nggak saling mengetahui. Bahkan yang paling menarik, jamaah ke masjid pun nggak tahu siapa yang datang di sampingnya. Nah sekarang kalau kita ingin maju, kotanya ingin berkembang, dan nuansanya nuansa surgawi, yang pertama dilakukan persaudarakan keseluruhannya. Yang bertikai-bertikai mitigasi, undang. Mau sampai kapan seperti itu? Gimana kalau dipersaudarakan, bersatu, bikin program sama-sama, kompak, bagiannya dibagi-bagi. Demi Allah saya katakan, ketika semuanya merasakan bahwa temannya, tetangganya, kerabatnya sama-sama saudara, maka semua tertata dengan sangat indah. Siap? Sepakat? Jadi kalau Anda lihat di samping kanan Anda, saudara Anda tuh. Sekarang duduk di samping kiri Anda, saudara Anda. Maka berlakulah hadis kata Nabi, perhatikan baik-baik kalimatnya, al-muslimu atau al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Sekarang mana hadis itu di tengah-tengah kita? Mukmin satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Alih-alih menguatkan, sekarang saling memisahkan. Kok bisa saling mencela? Kok bisa saling menyakiti? Bahkan satu pulang ngaji mencela pengajian yang lainnya. Satu jamaah mencela jamaah yang lainnya. Mana hadisnya? Katanya ngaji Quran dan sunnah. Quran mana yang dibaca? Sunnah mana yang dipraktekkan? Kita turunkan kembali, kita praktekkan lagi. Ngajinya kita sempurnakan, maka kita dapatkan keindahannya. Contoh, pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya hafal kuahnya tuh. Jadi beliau masak opor ayam, ayamnya makan sendiri, kuahnya bagi tetangga. Tetangganya protes, kok cuman kuahnya Pak Haji? Hadis Nabi Bu. Cara memahaminya tidak begitu. Itu Nabi itu sudah visioner. Jangan-jangan kuah itu tercium bumbunya, dia nggak tahu yang dimasak apa. Makanya sekarang kan sudah ada ya, bumbu opor tapi bisa dimasak pakai tempe. Bumbu rendang belum tentu rendang yang dimasak, bisa jadi singkong. Supaya nggak salah tangkap, bagi. Tapi pertanyaan saya, maaf ya, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Ini artinya Nabi mengisyaratkan di tempat Anda tinggal belum tentu semua muslim. Tapi Nabi persaudarakan. Jangan dikira yang bersaudara di Yathrib jadi Madinah muslim semua. Tidak. Ada yang belum masuk Islam, ada yang belum bersyahadat. Kalau kita praktekkan hadis itu indah sekali. Anda masak makanan, tetangganya mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu. Masak makanan bagi, ketuk pagi-pagi. Sepagi Pak, iya ada apa Pak Haji? Ini ada rezeki opor ayam. Wah baik sekali Pak Haji. Bukan baik, Islam yang mengajarkan untuk berbagi. Masya Allah. Kita kenalkan keindahan Islam. Besok kan dia datang kan, mengembalikan panci. Assalamualaikum. Udah bisa assalamualaikum tuh. Dari opor ayam bisa salam. Ibu, iya Pak Haji mau ngembaliin panci. Makasih enak banget. Tapi pengen nanya, kira-kira hari ini Islam mengajarkan berbagi lagi enggak? Itu yang kita butuhkan. Jadi persoalannya sudah nggak zaman
Muslim kafir, muslim kafir, muslim kafir. Bukan. Mempraktekkan keislaman supaya orang mendapatkan cercah hidayah itu yang diajarkan. Jadi jangan sampai yang muslim dibagi, yang non muslim tidak diberi. Lalu dia tanya, Pak kayaknya opornya enak ya. Emang enak sih Bu, cuman sayang ibu kafir. Oh, itu bersaudara. Itu satu tuh. Ya. Maka pulang dari sini, yang RT sama, RW sama, ada yang sakit, tengok. Apalagi yang muslim. Ada komplek, saya nggak sebut namanya lah. Kompleknya bagus, muslimnya banyak, masjidnya mewah, cuman jemaahnya kosong. Datang ke situ ditanya, Ustadz kejadian begini. Saya bilang nggak susah Pak. Ada berapa data umat Islamnya? Sekian persen. Yang ke masjid berapa? 1 saf kurang. Baik, ada tempatnya di sini. Ada Pak, sebagian tetangga masjid. Gini aja, ntar Sabtu kan libur tuh, kita ke masjid. Tapi Bapak saya minta tolong DKM beli buah dulu 3 bungkus saja. Buat apa? Nggak usah nanya, buah aja. Habis subuh kita bawa buah, kita tengok tuh yang nggak ke masjid tadi. Sampai ke rumahnya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bapak. Iya, ada apa Pak? Enggak, tadi saya nggak lihat Bapak di masjid, saya kira sakit. Ini ada buah. Itu zuhurnya nggak diminta ke masjid, dan akhirnya datang. Jadi kadang-kadang fikih dakwah itu bisa lebih diutamakan dibandingkan dengan fikih-fikih terapan. Sakit, tengok. Kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Oh bagus, enggak. Imam Ahmad tuh punya sahabat, dan sahabatnya menarik. Beliau tuh kan imam besar, tapi sahabatnya pastor Kristen, tinggal di flat yang sama, flat apartemen. Yang pastor di atas, Imam Ahmad di bawah. Qadarullah kamar Imam Ahmad itu bersamaan kalau ke atasnya itu toiletnya pastor. Bocor. Dari atas turun ke bawah. Allahu Akbar. Satu kali diwujudkan Imam Ahmad sakit, nggak kelihatan di luar apartemen oleh pastor tadi. Tiba-tiba nengok. Ini kalau nggak kenal, nggak sahabatan, nggak mungkin bisa mau mengetuk pintu. Begitu ditengok, masuk, dilihat, kaget. Kagetnya bukan lihat Imam Ahmad sakit, kagetnya karena melihat bocor dari atas, baunya sudah semerbak, dan tahu itu milik siapa. Pertanyaan pertama, ya Imam, bukan kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Ya Imam, mahadha, ini apa? Imam Ahmad santai aja. Hadhi fajwah, ini bocor. Tapi kan ini punya dari saya ini. Betul. Kok nggak bilang-bilang sama saya? Kalau bisa mengerjakan sendiri, kenapa mesti merepotkan tetangga? Jadi beliau tadah bawahnya pakai ember. Setiap penuh, buang. Setiap penuh, buang. Ditanya oleh pastor ini, sudah berapa lama ini bocor? Kata beliau ada menyebutkan riwayat 20 tahun, ada yang menyebut 40 tahun. Begitu mendengar pemaparan itu, nggak banyak pertanyaan, nggak pernah ngajak masuk Islam, nggak ngajarin syahadat, langsung jatuh tunduk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah akha, persaudaraan. Dan indahnya sangat luar biasa. Nih, saya kasih bocoran, tadi saya janji ingin menyampaikan Abdurrahman bin Auf. Jadi saat dipersaudarakan, Nabi itu memberikan argumentasi dulu, alasan kenapa mesti bersaudara. Dibuat cita-cita yang sama. Kalau saya tawarkan begini, ingin Sukabumi maju? Ingin Sukabumi maju? Ingin kotanya berperadaban? Ingin kotanya berkembang hebat? Semua kan ingin. Nah, Nabi dulu begitu. Kita pengen nggak Yathrib ini tentram? Pengen. Pengen nggak maju? Pengen. Pengen nggak damai? Pengen. Kalau semua pengen begitu, mari kita tempuh caranya. Maka semua menjalani itu dengan keyakinan, bukan dengan keinginan. Kalau cuma keinginan, Anda semua pengen, tapi kalau nggak yakin bisa mewujudkan itu, iman itu kan butuh pembuktian. Keyakinan itu butuh pembuktian. Hati itu tempatnya iman. Semua yang bersumber dari hati butuh pembuktian.
Cinta itu dari hati. Karena dari hati harus dibuktikan. Nih yang akhwat perempuan-perempuan, kalau ada laki-laki di sini mengatakan aku mencintaimu, jangan percaya. Kalau ada yang bilang aku mencintaimu, katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku pernikahan kita. Aku tunggu BPKB-nya, buku pernikahan kita berdua. Ini belum halal, naik beca berdua, seakan milik bersama. Tukang beca nggak diakuin. Data. Nah, apa yang harus dilakukan? Sepakat dulu. Nah, kalau Anda sepakat ingin maju, kotanya ingin tentram, maka dimulai pelan-pelan saling mengenal untuk mempersaudarakan. Saya beri contoh dengan cepat. Abdurrahman bin Auf, ahli bisnis, ahli dagang, kaya, hartanya banyak, masuk Islam, terancam oleh komunitas di Mekah pada masa itu yang belum kenal kemuliaan Islam. Silahkan kamu ikut Muhammad SAW, hijrah sana ke Yathrib, tapi nggak boleh bawa harta. Harta kami ambil semua. Ini kalau Anda dapat proyek nih, pilih mana? Dikasih pilihan, Anda Muslim, ada tawaran dikasih 1 miliar supaya murtad. Pilih 1 miliar murtad, atau pilih nggak dapat apa-apa tapi masih Muslim. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Nggak ada pilihan 1 miliar Muslim, cuman 2 pilihannya. Ayo, naikin tawarannya 10 miliar tapi murtad, terima nggak? Masa? Sono ada yang kasih sarung murtad. Ada yang dikasih biskuit pindah. Berarti imannya murah tuh, perlu ditata lagi. Abdurrahman bin Auf silahkan ambil semuanya, saya tetap berangkat. Karena beliau cerdas, tahu yang punya harta siapa, yang menggenggam dunia siapa. Saya kan sedang mendekat kepada pemiliknya. Kalau yang sekarang hilang, gampang minta yang lebih banyak. Saya mendekat pada yang punya. Modalnya apa? Iman. Iman itu membuat kita punya keyakinan demikian. Berangkat beliau, keluarganya ditawari, istri ditanya, kalau ikut suami pergi hanya dengan baju yang melekat di badan, kalau tinggal di Mekah ambil semua harta suamimu ini, pilih laki-laki paling ganteng yang ada di Mekah, kami yang fasilitasi pernikahannya, kata para pembesar Mekah. Masya Allah. Ibu, bu, anggap suami nggak ikut ya malam hari ini. Kalau ibu dikasih tawaran pergi dengan suami tapi harta semua ditinggalkan, atau tinggal di Sukabumi mewarisi semua harta dan bisa nikah dengan siapapun yang dipilih dari pemuda paling ganteng, difasilitasi pernikahannya. Ibu kira-kira ikut suami hijrah atau tinggal? Dia mau jawab lihat ke bawah, bilang pergi suami ngelihat, dibilang tinggal juga nggak enak. Tapi dulu tinggal, nggak ikut suami. Yang mau saya contohkan bukan ini. Abdurrahman datang ke Yathrib, perhatikan cara Nabi mempersaudarakannya. Dipersaudarakanlah dengan orang paling kaya yang ada di Yathrib saat itu. Namanya Sa'ad. Sa'ad itu, Bapak Ibu sekalian, itu punya setengah kebun kurma yang ada di Madinah. Jadi kalau ada kebun kurma banyak, setengahnya punya Sa'ad. Dan penting saya sampaikan, di Arab sampai sekarang disebut kaya itu kalau sudah punya kebun kurma. Kalau punya rumah megah biasa, punya mobil-mobil mewah biasa, punya kebun kurma baru kaya. Karena dari ngerawatnya aja nggak mudah, 300 jenis kurma. Merawatnya nggak mudah, butuh biaya, lahan banyak. Ini setengah kebun kurma di Madinah punya Sa'ad. Jangan ditanya, keluarganya luar biasa. Maaf, istrinya 2, cantik semua, elok, kepala suku. Dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang sosok yang datang kehilangan semua harta,
fakir, miskin, yang ada cuma baju melekat di badan. Dipersaudarakan dengan yang demikian. Tapi yang dahsyat, apa yang terjadi pada Sa'ad. Bagaimana Nabi meyakinkan Sa'ad yang dengan persaudaraan itu mampu mengeluarkan kalimat berikut yang sangat luar biasa. Perhatikan baik-baik. Kata Sa'ad, akhil karim, saudaraku yang mulia, oh kama qala, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar kamu pernah kaya dulu. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah hartaku. Ini saya punya kebun kurma nih sekian, setengahnya buat kamu ya. Saya dengar kamu ditinggalkan keluarga. Kalau kamu ingin pilih perempuan paling cantik di Madinah, walaupun itu bagian dari keluargaku, aku fasilitasi pernikahannya. Bima ma'na kama qala jazakallahu khair. Semoga Allah muliakan engkau. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Jadi Nabi itu mengajarkan mentalitas yang kuat pada setiap penduduk Yathrib, termasuk kepada orang yang datang dari luar ke situ. Jangan jadi mental peminta, jadikan mental petarung, jadikan mental yang kuat untuk berusaha. Karena itu kenapa di bulan Rajab itu perintah pertamanya itu sholat. Peristiwa Isra Mi'raj kan Rajab tuh, setahun sebelum hijrah. Kenapa sholat? Karena sholat itu dari berdiri sampai dengan salam, semua ada maknanya yang menuntun kita bagaimana berkehidupan. Cuman ngajinya mesti hatam. Ngajinya tuh ada 3 bidang. 1 tentang bacaan, 2 gerakan, 3 maknanya. Sekarang kita banyak mencukupkan pada gerakan dan bacaan. Angkat tangannya sejajar dengan bahu, ucapkan Allahu Akbar, sampai situ. Pertanyaannya nih, ngangkat nih kenapa? Kenapa diangkat begini? Itu ada hikmahnya. Kitabnya banyak. Asrarus shalah, nadharat fi ma'anis shalah. Contoh, Allahu Akbar, tangan angkat. Kenapa ngangkat begini? Dijelaskan oleh para ulama, saat tanganmu mengangkat seperti ini, maka ini membantu kekhusyuan. Maknanya buang urusan dunia ke belakang, jangan dibawa dalam salat. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Maka ucapkan Allah yang maha agung, urusan dunia jangan dibawa, buang ke belakang. Ini persoalannya, banyak orang sholat, dalam sholat masih membawa dunia. Sehingga lisannya berkata Allahu Akbar, fikirannya duniahu akbar. Motorhu akbar, sendalhu akbar, jemuran belum diangkat hu akbar, status belum diupdate hu akbar. Udah takbir Allahu Akbar, handphone bunyi, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung, diangkat. Halo? Kan udah bilang wajah tuh udah pasrah. Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ya Allah aku pasrah. Yang akbar hanya engkau, yang agung hanya engkau. Aku salat untukmu, ibadah untukmu, hidup untukmu. Ya Allah, kalau aku wafat dalam salatku sekarang pun, terima taubatku dan jadikan aku hamba yang taat karenamu. Khusyuk. Makanya kata Nabi, banyak orang yang ketika di dunianya dibawa, setannya mudah menggoda. Ingat, ada setan khusus menggoda orang sholat. Belum pernah ada kan? Belum pernah ada. Jadi ada 9 jenis setan yang harus diwaspadai. 9 jenis. Ada setan wudhu, ada. Namanya walhan. Dia yang membisikkan pada orang supaya ragu. Batal nggak? Batal nggak? Batal nggak? Wudunya benar nggak? Benar nggak? Itu walhan namanya. Oh, kayaknya juga udah wudhu kok, padahal baunya udah kemana-mana. Ada setan yang menggoda DKM masjid, Pak, mesti hati-hati. Betul, setan DKM tuh ada. Kalau bikin masjid kompak, udah jadi bisa ribut. Ada tuh. Ada setan pasar, Bu, hati-hati tuh. Ada setan pasar tuh. Tukang godain ibu-ibu tuh. Ibu kalau ke mall, pulang ke rumah, masih ingat tas yang dibawa dari mall itu, mau dibeli nggak jadi, masih didiskusikan dengan suami, setannya ikut. Pak, tadi ada tas bagus deh, Pak, di mall itu. Bapaknya jawab, mah kan tas yang ada itu masih bagus, kan dihisab juga. Oh iya ya Pak ya, ya Allah, astagfirullah. Tapi yang tadi juga bagus kok, Pak. Masih ikut. Ada setan rumah, namanya Dasim.
perempuannya dasimah. Muslim perempuannya, mukmin perempuannya, soim perempuannya, dasim. Dasim itu setan rumah. Kata Nabi, kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan assalamualaikum, maka setan berkata kepada kawannya, dasim berkata kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang bikin Anda gelisah kalau masuk ruangan. Kok bisa dapurnya tahu, kamar mandinya tahu, malam-malam mau keluar dari kamar ke dapur jadi ketakutan. Awas ya, awas. Bajunya putih, rambutnya panjang tuh. Sate 100 tusuk. Dari mana munculnya? Padahal pagi-pagi siang biasa saja, dasim tuh. Tapi kalau Anda ucapkan assalamualaikum, dia berkata kepada kawannya, nggak ada tempat menetap di sini. Ajarin sama keluarga, biasakan. Rumah tentram. Anak saya yang sekarang mau 10 tahun, dulu waktu 4 tahun saya ajarin itu. Kak, kalau masuk rumah, kakak ucapkan assalamualaikum ya. Kalau enggak nanti ada setan namanya dasim ganggu di rumah. Itu begitu dia pulang dia praktekkan langsung. Assalamualaikum dasim. Dia sebut namanya supaya pergi sekalian. Nah, setan sholat itu namanya khanzab. Khusus menggoda orang sholat. Namanya khanzab. Kata Nabi, atau kama qala Rasulullah SAW di Abu Daud hadisnya, fa idza kabbara, kalau sudah seseorang bertakbir, khanzab mulai beraksi. Sebelum sholat dia diam aja. Makanya Anda sebelum sholat fokus. Nggak percaya nanti subuh tuh, ya subuh. Sebelum takbir tuh bisa fokus pada kiblat, khusyuk. Tapi begitu Anda takbir, fayaqulu syaitanu udhkur kadza udhkur kadza. Maka setan mulai bertugas, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda mulai mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Baru takbir. Nanti ceramah saya pun yang ini nih, itu akan diingatkan kembali oleh setan nanti itu pas subuh tuh. Jadi begitu Anda takbir, setan bilang, ingat ya kata Ustaz Adi itu, akan diingat tuh setan tuh. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai orang sholat ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu kata Nabi itu. Dan kalau dibikin umum, artinya semua orang bisa mengalami itu. Nah sekarang kembali Abdurrahman bin Auf diajarkan dari berdiri saja. Ini berdiri ada maknanya. Hadis Muslim nomor hadis 393. Idza qumta ila shalah asbighul wudhu thumma istaqbilil qiblah. Jika engkau ingin mendirikan sempurna salat, perbaiki wudhu menghadap kiblat. Cara berdirinya begini. Tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat begini, berdiri sejajar dengan bahu. Ini menunjukkan keseimbangan, kekuatan, keseimbangan, bertopang pada kaki dengan kuat, kokoh. Tidak miring kanan, tidak miring kiri. Apa maknanya ini semua? Kalau Anda masih mampu menegakkan diri, jangan gantungkan dunia di tangan orang lain. Praktekkan apa yang telah Allah berikan. Nabi sampaikan, Nabi latih itu dengan maknanya. Makanya ketika ketemu orang yang tadi, beliau nggak leha-leha. Ya udah bagi dua, ada bagi dua. Enggak. Tunjukkan di mana pusat bisnisnya. Tegak. Jadi penyalur kambing. Setahun dapat modal, dikembangkan 2 tahun dapat ribuan kambing. 3 tahun orang paling kaya di Madinah levelnya nomor 3. Nomor 3, nomor 1 tuh kaya, nomor 2 kaya banget, nomor 3 kebangetan kayanya. Nomor 3. Dan sejak saat itu semua orang Madinah disantuni oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tuh kapaknya aja terbuat dari emas. Kapaknya aja ya terbuat dari emas. Orang kaya sekarang yang terkaya siapa tuh? Jeff Bezos, Bill Gates. Ya belum tentu punya kapak gitu. Ya, belum tentu. Itu kapaknya terbuat dari emas. Nah balik, maka tim tadi, tim idaman, tim terbaik, riset Pak Wali. Oh di bidang ekonomi bagaimana meningkatkan ekonomi Sukabumi? Siapa pakarnya? Kalau dia nggak masuk struktur, ambil pendapatnya, ambil masukannya, bikin sistem, bikin grup, bikin jamaah. Lalu sampaikan ke setiap turunan ke bawahannya, kecamatannya, kemudian desanya, kelurahannya, RT-nya, RW-nya. Kita punya program seperti ini. Program persaudaraan, program toleransi, program kebaikan.
lapang hidup kita, toleransi dalam kehidupan. Sukabumi, lato-lato, lapang dan toleran. Dikasih. Oh ya, takut. Cuman berisiknya aja. Satu. Nah, sekarang yang kedua, di mana memulainya? Tempatnya, pusatnya di mana? Maka Nabi bangunkan masjid. Pertama Masjid Kuba, 4-5 hari kemudian bangun Masjid Nabawi. Nah, ini yang belum kita hidupkan konsep masjid. Sekarang fungsinya hanya fungsi ritual. Padahal di masa Nabi, fungsi masjid itu beragam. Satu, yuk kita cek. Kalau di masjid itu sholatnya sholat sendirian atau berjamaah? Sendirian atau berjamaah? Jamaah. Apa itu jamaah? Tuh, bukan sendirian. Jamaah itu dari kata al-jam'u asalnya. Sifatnya jum'ah. Kumpulannya disebut dengan jamaah. Jamaah itu bukan sekedar menghimpun, menggabungkan, kumpul, bukan. Kumpul, kenal siapa yang kumpul, dan saling mengisi di antara yang kumpul. Itulah jamaah. Makanya dilatihnya apa? Dilatihnya lewat imam. Coba cek berdirinya rapi, rapat. Itu bukan sekedar diminta rapi, diminta rapat, tidak. Lihat filosofinya. Lihat. Yang pertama dari nama dulu, jamaah. Kumpul, kenal, saling mengisi. Jadi kita itu diminta datang ke masjid bukan cuman untuk sholat, sholatnya bareng-bareng, setelah itu bubar. Itu bukan jamaah namanya. Kita kenalan siapa yang ke masjid. Sampai kita tahu ini saf dia nih biasa ngincar kanan pojok, yang ini kiri pojok, yang ini depan tengah. Sampai ngerti. Nabi tidak pernah beliau ada di masjid kecuali tahu siapa yang sholat di masjid. Jadi beliau tahu pojok kanan nih si fulan. Sempat beliau mimpin sholat subuh, seorang jamaah yang biasa di pojok kanan terlambat datang. Kata Nabi, kita tunggu nih, ada si fulan yang biasa di pojok kanan, dia belum datang. Tunggu belum datang, waktu subuh mau habis. Kata Nabi, kita putuskan sholat saja. Begitu sholat, kita tengok si fulan, kenapa nggak datang subuh ini? Allahu Akbar. Rumahnya ternyata cukup jauh juga. Sampai di rumah, ketemu istrinya cerita, ya Rasulullah, suamiku meninggal, jadi nggak sempat ikut sholat di masjid bersama Anda. Kata Nabi, adakah yang aneh dari dia sebelum meninggal? Kata istrinya, tidak ya Rasulullah, kecuali ada sesuatu saja. Apa itu? Kata suami saya, ya Allah, kenapa tempatnya nggak lebih jauh lagi? Kedua, ya Allah, kenapa nggak yang baru? Nabi tersenyum kemudian berkata, tahukah engkau apa yang terjadi? Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata perempuan itu, tidak ya Rasulullah, sungguh ia ditampakkan menjelang wafatnya pahala-pahala dari hasil amal solehnya saat ia mulai menjadi ahli masjid. Jadi nanti ini kalau mau meninggal di Islam tuh lengkap, ilmu mau meninggal aja ada. Jadi kita itu wafat sesuai kebiasaan nanti. Biasa sholat, sujud, bisa meninggal. Ahli masjid, di masjid bisa wafat. Walaupun kita nggak tahu kapan dan di mana. Saya, ini kisah nyata, ini saya alami sendiri. Ada seorang sepuh di Pasar Rebo, agak ke atas sedikit. Allahu Akbar, soleh Pak. Saya bersaksi soleh insya Allah. Cirinya apa? Senang menjaga masjid. Tiba-tiba ada orang Qatar datang. Ini kisah nyata. Orang Qatar ini pengen bangun masjid di situ, tapi yang merawat harus si bapak itu. Saya sampai bingung, nih orang tahu dari mana dari Qatar ke bapak itu. Kalau Allah sudah gerakan tuh nggak ada batas itu. Dibangunlah masjid. Jadi secara singkat yang jaga beliau, yang bukain, yang azan, yang merawat. Saking cintanya dengan masjid, itikafnya sering di masjid. Lagi puasa hari Kamis sore ba'da asar, nyata ini. Sambil nunggu zikir tiduran. Merem melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Merem melek, meninggal. Hati-hati tuh belakang tuh, udah merem melek tuh. Saya kebiasaan.
Maka ditampakkan di ujung sebelum wafat, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Rupanya setiap jalan ke masjid itu dihitung pahalanya, ditampakkan di akhir. Dia pengen lebih jauh lagi supaya pahala makin banyak. Tiba di jalan, di musim dingin dia lihat seseorang kedinginan, dilepaskanlah jubah bagian luarnya yang lama, dalamnya yang baru. Ditampakkan hasil pahalanya, dia berkata, ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Lebih banyak lagi pahalanya, ya Allah. Intinya, Nabi sampai kenal siapa yang di pojok kanan. Makanya filosofi imam, kenapa imam sebelum memimpin nengok dulu ke belakang tuh? Itu bukan formalitas, nengok. Istau, sudah tahu kata zaman. Nggak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab itu yang sudah pakemnya Arab. Baca Quran, bahasanya bahasa Quran. Adzan, bahasa Arab. Karena mutlak bahasanya, nggak usah terjemahin. Terjemahin tuh nggak enak. Nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Allah nu agung, Allah nu agung. Ya. Di Betawi Tuhan dua gede, Tuhan dua gede. Nggak enak. Quran juga begitu. Surat Quran itu bahkan menjadi indah kalau tidak diterjemahkan. Kalau diterjemahkan jadi nggak indah kedengarannya. Al-Baqarah, sapi betina. An-Naml, semut. An-Nahl, lebah. Jang nuju naon, meroja apa ji? Surat naon, sapi. Duh. Nggak enak. Ay bapak nuju maos naon, sirum. Enak. Makanya pakem Quran itu udah jelas, bacanya pun nggak usah aneh-aneh. Zaman jahiliyah itu sudah ada syair, sudah ada iramanya, ada melodinya, 16 melodi. Tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu mafa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali rajas mustaf'ilun 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 sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdul muqali فأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم تيمني غزيل أقيقلي قطفته من وجنة من فعل هذا الرجل فقال لا 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 فقد غدا مغرولي وولولت ويولي فقلت لا تولولي فبين اللؤلؤ لي قالت لو هنا كذا إن الردد المقالي كهتن ككيللي كهتن ككيللي طبطبي 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 طبطبولي. Ada melodinya. Madid mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min taniyatil. Itu tuh dari syair, madid namanya. Tapi rumus itu nggak pernah dipakai untuk baca Quran. Tala'al badru alaina, nggak ada yang baca Quran dengan melodi itu. Wadduha wal laili idza saja, bubar. Makanya di Sukabumi baca Quran gak usah aneh-aneh, langgam tajwid aja, gak usah pakai langgam Sunda. Imam ngimamin di Masjid Agung pakai melodi, maaf melodinya gak tepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bubar jemaah. Alam nashrah laka sadrak, bubar. Gak usah aneh-aneh. Imam nengok, katakan dengan bahasanya, Pak Ibu rapatkan, luruskan, tenangkan hati sebelum sholat, rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Itu pesan Quran, surah kedua ayat 45 sampai 46. Baru katakan istau istaqimu, dan lihat siapa yang sholat. Tuh, lihat. Satu, dari segi kemampuan dia berdiri. Dua, dari segi lamanya bisa dia tinggal di masjid. Oh, ini sedang transit di Masjid Agung. Maka jangan baca surat yang panjang-panjang. Nih imamin, udah mau pulang, nunggu bis pulang, mampir ke sini sholat, diimamin pakai Al-Baqarah, ketinggalan bis dia. Lihat wajah. Sebelah sini wajahnya kul-kul nih. Kul wallah baca.
Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, cuman sisi persaudaraannya, lihat, ini siapa nih? Penduduk lokal atau dari luar? Lokal atau interlokal nih? Domestik atau luar? Penting, sebab Nabi ini sedang ceramah, tiba-tiba ada orang datang. Ini orang langsung duduk aja. Penduduk Madinah sudah tahu, sudah viral. Kalau masuk masjid mau duduk mau i'tikaf, sholat dulu 2 rakaat, namanya tahiyatul. Nabi langsung nggak nunjuk orang indahnya Nabi. Nabi tidak menginginkan orang salah dieksploitasi kesalahannya. Itu akhlaknya Nabi. Nggak ditunjuk-tunjuk. Mana tong langsung diuk, sholat ulah. Nggak begitu. Nggak. Dibuka umum. Dan ini akhlak Quran. Akhlak Quran. Kenal Firaun? Ayo bilang kenal. Nah, kenal Abu Bakar, sini kenal Firaun. Nih ya. Fir'aun itu sefir'aun-fir'aunnya. Sefir'aun-fir'aunnya. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan ana rabbukumul a'la. Nggak pernah diungkap namanya oleh Quran. Karena yang salah bukan namanya. Yang salah adalah penyimpangannya. Menyimpang dari menggunakan jabatan, diarahkan untuk memenuhi nafsu, bukan untuk maslahat. Maka dikirim Musa dan Harun untuk meluruskan saking sayangnya Allah. Bukan menurunkan dari kekuasaan, tapi memberikan masukan supaya ditempatkan dengan benar. Quran surah 20, Thaha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah ke Firaun. Firaun itu dari kata faraoh, pemimpin Mesir pada masa itu. Dia menggunakan jabatan dengan tidak tepat. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka ingatkan dengan lembut, bukan dengan caci maki. Ingatkan dengan lembut, sentuh di hatinya supaya ingat sama Allah. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Sentuh di hatinya supaya bergetar ingat Allah. Maka Nabi menyampaikan secara umum, lihat kalimatnya. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau ada satu di antara Anda ingin masuk masjid dan ingin agak lama di masjid, maka jangan langsung duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat. Semua tahu, dan indahnya semua bisa baca. Oh, si fulan nih, siapa dia? Ternyata hadis itu di mazhab Maliki. Saya ngaji mazhab Maliki, saya ngaji mazhab Syafi'i, saya ngaji mazhab Hanafi, saya ngaji mazhab Hambali. Di mazhab Maliki diajarkan, ternyata namanya Sulek. Tinggalnya bukan di Madinah, tinggalnya dari Gotofan, sehingga dikenal dengan Sulek al-Gotofani. Dia bukan orang penduduk sini, dia dari luar. Nabi mengatakan, coba lihat ada tamu kita tuh, perhatikan dia kesini butuh apa, apa yang dia datang penuhi sebelum dia pulang. Tuh, makanya nggak ada orang datang ke masjid Nabi kecuali selesai masalahnya, dan semua berlomba menolong. Datang tamu, kata Nabi, siapa yang mau jamu tamu kita ini? Semua angkat tangan, semua. Kata Nabi, si fulan yang paling duluan silahkan. Padahal di rumah si fulan itu stok makanan sudah nggak ada, cuman 1 piring aja. Itu hebatnya ke rumah, mah ada tamu nih, dan istri udah paham, tarbiyah nyampe rumah. Nah ya, kang bet anak tamu kabumi kan tas terang tuh ayat tuangan di dia. Nggak ada tuh kalimat itu. Alhamdulillah, pahala nih pak. Biar mamah tidurkan dulu anak-anak. Istrinya menidurkan anaknya, nyiapkan makanan di dapur, lampunya dimatikan, suaminya ngajak tamunya, maaf nih sedikit penghematan, kita makannya tanpa cahaya. Yang tuan rumah pura-pura bunyikan piringnya, tak tiktuk tak tiktuk tak tiktuk, tamunya makan dengan lahap. Esoknya saat sholat subuh, Nabi memuji beliau dan menyampaikan turunnya Quran. Surah 59 ayat 9 sampai 10 itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Masya Allah, dia bahkan mengistimewakan orang yang datang sebagai tamu sekalipun dia butuh dengan itu. Dapat jaminan kemuliaan langsung dari Quran. Coba sekarang, pernah nggak kita lakukan itu? Teman-teman yang di kantor dapat rezeki promosi jabatan, lihat nggak di bawahnya? Kan yang mengangkat Anda ke atas itu yang di bawahnya. Teman-teman yang di kantor dapat proyek, pernah nggak diajak temannya untuk merasakan kenikmatan itu?
Begitulah cara melihatnya. Lihat, kenali. Nah, nanti prakteknya bagaimana, Pak? Ini yang saya sampaikan di beberapa tempat. Maaf, yang ke masjid ini kan profesinya beda-beda. Ada yang dokter di sini, dokter. Ada yang pedagang. Banyak. Pedagang, pebisnis, yang dokter, yang macam-macam. Apakah semua warga bisa ke rumah sakit? Belum tentu. Nanti di masjid difasilitasi program pekan pertama Jumat. Pak Wali Kota telah membentuk aplikasi mendata dokter-dokter di Sukabumi. Masjid A, Masjid B, Masjid C. Yang nggak bisa ke rumah sakit datang ke masjid itu ya. Dokternya sudah siap. Itulah jamaah. Yang cari peluang kerja ini. Ada bagian kelas bisnis nih. Pengusaha-pengusaha akan ngasih edukasi. Ada lapangan pekerjaan. Silahkan datang ke Masjid A, Masjid B, Masjid C. Begitu caranya. Jadi lingkungan hidup. Saling mengenal. 2. Yang ketiga, ini bagian terakhir. Nabi membuat kesepakatan secara tertulis yang keseluruhannya komitmen ditaati, yang kelak dikenal dengan nama Piagam Madinah. Dan itu adalah embrio lahirnya Piagam Jakarta yang kelak menginspirasi lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita ini bukan negara agama di Indonesia, tapi spirit kebangsaannya dengan spirit agama. Bapak Ibu sekalian, duduk semua. Disampaikan aturannya. Madinah, Yathrib menjadi tatanan kota. Yathrib akan menjadi kota yang menenteramkan. Yathrib akan menjadi kota berperadaban, kota yang menginspirasi. Dalam bahasa Arab, kota yang menginspirasi, membentuk peradaban, yang memberikan cahaya disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka sejak saat itu berubahlah namanya dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jika itu dipraktekkan dengan baik, itulah yang disebut dengan takwa berjamaah. Iman ketemu takwa, dapatnya berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Semoga doa kita malam hari ini diterima oleh Allah. Hati kita dilembutkan dan dijaga, bukan hanya Sukabumi tapi Indonesia kita dipersatukan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nahmaduka hamdan katsir